Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku mau kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, setelah Yesus mengatakan tentang dirinya bahwa akulah roti yang turun dari surga, roti yang memberikan kehidupan kekal, banyak murid-murid meninggalkan Dia. Dan pertentangan tentang siapa Yesus semakin jelas kelihatan. Apakah kita percaya Ekaristi sungguh roti yang turun dari surga, yang memberikan kehidupan kekal? Atau kita masih ragu seperti para murid yang meninggalkan Yesus satu demi satu? Pada hari raya Pondok Daun, hari raya Pondok Daun adalah perayaan bangsa Israel untuk merayakan, mengenang pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Juga hari raya syukur atas perjalanan umat Israel selama mereka di padang gurun. Dan hari raya Pondok Daun dirayakan dalam rangka itu. Dan pada hari raya Pondok Daun, pertentangan tentang siapa Yesus semakin kelihatan jelas. Secara manusiawi, Yesus mengalami beban yang sangat berat sekali karena kehadirannya menimbulkan pertentangan
menimbulkan permusuhan. Dan orang baik, seorang nabi yang hidup di tengah-tengah kejahatan, biasanya nabi itu berakhir dengan kematian. Dan kematian itu mau menunjukkan kebenaran siapa Yesus. Kalau kita belajar dari Yesus yang secara manusiawi mempunyai persoalan yang sangat berat karena ia mau memperkenalkan Bapanya di surga, Yesus sungguh percaya bahwa saatnya belum tiba, maka dia belum dihakimi, belum disiksa di kayu salib. Kalau kita secara manusiawi seperti Yesus, mari kita percaya sungguh bahwa Bapa menyelamatkan, Bapa menyertai. Hidup ini dan seluruh persoalannya bagaikan butir debu di tangan Bapa. Kalau Bapa mau menyelesaikannya secara cepat, seketika pasti bisa. Tetapi persoalan hidup pun beban Kristus yang dialami pada akhir-akhir hidupnya mau menunjukkan siapa Bapa, siapa manusia. Manusia yang diliputi kejahatan akhirnya menghakimi dia dan berakhir dengan kematian. Kita belajar bahwa dalam hidup ini Tuhan juga mau menunjukkan siapa sesama kita, siapa Allah kita ketika kita sungguh menghadapi persoalan. Mungkin ada yang menghakimi saja, mungkin ada yang tidak peduli, mungkin juga ada satu dua yang mau membantu dan menolong. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Allah dalam hidupnya pada akhirnya akan berakhir baik. Seluruh persoalan hidupnya seperti Yesus yang meskipun mengalami kematian, tetapi ia bangkit, ia hidup untuk menyelamatkan umat manusia. Kita mengimani Yesus, kita mengimani sabdanya. Dengan begitu kita mengimani Bapa di surga yang sama dengan Yesus mau menyelamatkan umat manusia. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.